pernyataan model apapun kami tidak keras. Bisa ditambahkan ya? Apa namanya, mereka ini kan terpidana politik terlama, paling lama. Jadi sejak 2003. Karena yang lainnya, yang narapidana awal-awal tahun 2000-nya kan dari New York tidak ada, sudah lepas. Mereka juga terpidana paling lama, 20 hidup 20 tahun. Setelah itu Pak Philip dan terakhir dibawa-bawa ke sini kan sekitar 3,5 tahun, 4 tahun. Nah, sebagai pengacara sudah berbagai macam upaya yang coba kami lakukan sebagai hak mereka atas permintaan mereka. Mereka sebenarnya yang 20 tahun ini kan 2011 sudah mendapatkan PB, pembebasan bersyarat, dan hak-hak lain, tapi tidak pernah diberikan karena PP 99 2012 yang mengatakan untuk pidana khusus itu korupsi, narkotika, teroris, dan makar, itu disebut dengan jelas, bisa mendapatkan hak apapun dengan membuat pernyataan setia pada NKRI, kemudian tidak mengulangi perbuatannya, dan bersedia menjadi informan. Itu ada di PP itu. Nah, prosedur itu selalu persyaratan macam-macam kami kirim, tapi kadang nggak ada pernyataan itu, nggak pernah dikabulkan. Ya sudah, kami ini mereka seumur hidup punya hak untuk dialihkan ke 20 tahun, kita ajukan mental, nggak pernah itu sepanjang proses dari Dirjen Administrasi Hukum dan Umum, dan mengatakan bahwa kemungkinan ada wacana pengampunan dari Presiden dalam bentuk gerasi. Nah, waktu itu saya sempat diminta untuk datang untuk mereka tanya soal kondisi Konapol, kemudian mereka juga disebut. Terus ya kami diskusi, tapi wacana itu hilang. Nah, kurang lebih mungkin 2x24 jam sebelum tanggal 9 Mei itu saya mendapat telepon pagi dari Pak Kadispas. Pak Kadispas mengatakan bahwa kemungkinan mereka akan mendapatkan gerasi. Terus apakah bisa dihubungi begitu untuk mendapatkan gerasi dengan ini inisiatif dari Presiden. Nah, saya tanya ke Pak Kadispas, saya bisa hubungi mereka, Presiden akan memberikan gerasi, tetapi jaminannya siapa, saya tanya, karena jangan sampai saya hubungi mereka, tahu-tahu tidak, nanti kan saya kena komplain dari mereka. Kemudian saya dihubungi dengan Direktur Pidana pada Kementerian Hukum dan HAM, Pak Salahuddin. Kemarin beliau ikut datang. Kemudian saya tanya, Pak, saya telepon beliau, Pak, apakah benar ini jaminannya siapa? Oh, jaminannya Presiden. Berapa? 100%, 1000% izin atas kasih. Nah, karena itu kemudian proses itu jalan. Itu proses yang dikatakan ketika 24 jam itu jalan. Kami komunikasi dengan mereka, teman-teman ke LP Nabire dan dia. Kemudian kami pun sebenarnya ragu, kami pun sebenarnya tidak yakin. Kami tidak yakin apakah ini akan dikasih atau tidak, karena itu semua tiba-tiba. Tapi dengan komunikasi terus kemudian 2 orang ini diterbangkan pada mereka beritahu saya, kontak terus. Kemudian malam-malam itu dan pagi itu nunggu nggak memastikan sudah di pesawat untuk ke Jayapura. Ya pasti kan untuk imigrasi. Kalau ke Jayapura untuk apa? Dipindahkan ke Bali kan nggak mungkin. Terus kemudian saya cek lagi, kemudian hari berikutnya sekaligus dengan ya sudah persiapan seperti itu teknis kemarin di LP dari jam 8 pagi ya sampai proses gerasi itu dilakukan. Jadi persiapan administrasi apa semuanya itu, bahkan mereka juga misalnya pakaian belum dibawa semua, barang-barang lain semuanya berangkat dengan tiba-tiba dan mereka dipersiapkan gerasi. Jadi seperti itu prosesnya yang terjadi dari pemberian mereka. Nah, waktu Pak Salahuddin bilang mau diberikan gerasi, saya bilang, Pak, ini pakai syarat apa? Mereka kan dapat tahu, PP 99 2012 mereka nggak mau, Pak. Mau pakai syarat apa? Oh tidak, ini inisiatif. Dan Presiden, yang penting Presiden akan berikan, mereka mau akan, ini inisiatif Presiden.
Jadi seperti itu prosesnya. Kayak prosedur, bila seseorang itu menjalani hukuman yang lama, apalagi diduga ada perlakuan yang buruk di dalam tahanan, sesuai prosedur hukum, mereka itu harus menjalani medical check-up. Jadi diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kuku, apakah ada yang bermasalah atau tidak. Apakah organ tubuhnya ada yang bermasalah atau tidak, ya. Ini sudah 12 tahun di penjara, sehingga mulai besok atas bantuan Frater Freddy Pawika, saya tahunya SKP Jayapura. Dari SKP Jayapura, beliau ini semua berlima akan masuk ke Rumah Sakit Dian Harapan. Lagi-lagi akan dicek mulai dari darah, mulai dari kulit, mulai dari jantung sampai paru-paru, semua akan dicek. Mudah-mudahan mereka semua sehat. Nah, biasanya medical check itu sehari semalam. Namun bila dianggap kurang, mereka tentu harus tinggal lebih lama. Nah, bapak-bapak ini mereka sendiri mengatakan ada dari mereka yang sakit serius, ada yang sedang menjalani fisioterapi. Saya kira ini masalah privat ya, sakitnya apa saja itu masalah privat masing-masing, kita tidak bisa sebutkan secara umum. Berarti biarlah mereka masuk ke rumah sakit, dan bila sudah selesai dari rumah sakit dan dinyatakan bisa pulang, tentu sobat 5 ini akan kembali ke Wamena, ke rumah masing-masing. Persoalan tidak selesai, karena mungkin rumah juga sudah rusak, kurang terpelihara, kebun entah di mana. Tadi pagi saya bicara dengan sobat Kimanus Wenga, dia bilang babinya juga di mana, dia tidak tahu. Sudah 12 tahun, mungkin beranak. Jadi ya kita lihat, ini lebih pada pendekatan kemanusiaan agar mereka ketika sudah bebas periksa kesehatannya dan tentu diobati bila ada yang bermasalah. Terima kasih.